Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita hari ini teman-teman. Nah, hari ini kita mau mengirimkan pesanan dari Bapak Ahmad Kadir yang beralamatkan di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Jadi beliau kemarin transaksi pembelian mixer digital dari Midas MR18. Nah, ini mixernya sudah kita bawa, sudah di hadapan saya. Jadi beliau memesan mixer. Nah, Bapak Ahmad Kadir yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Mohon maaf kalau ada salah sebut, karena kita sendiri belum pernah ke lokasi dan mungkin bahasanya beda dengan di Pulau Jawa. Jadi pesanannya ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu mixer paling viral dan juga paling simple tapi hasilnya paling keren. Nah, ini adalah salahnya adalah dari produk dari Midas MR18, yang dimana dia memiliki 18 input digital, yang dimana 16 channel. Untuk preamp-nya itu nanti sudah bisa multi track. Jadi di Midas MR18 itu memiliki 16 channel yang multi track, preamp-nya yang multi track. Terus yang 17 sama 18 dia auxiliary, jadi auxiliary out input. Jadi kalau kita menggunakan contohnya untuk hajatan, itu nanti untuk musik-musik kita menggunakan channel out input 17 18. Terus dari 1 sampai dengan 16 itu bisa full multi track. Jadi mau kita gunakan untuk instrumen apa, gitar, terus digunakan untuk piano dan lain-lain, nanti bisa, nanti langsung kita masukkan dari channel nomor 1 sampai dengan channel nomor 16. Itu nanti bisa full dan juga bisa kita record langsung multi track. Tapi untuk channel 17-18 itu nanti khusus untuk out input. Jadi nanti teman-teman bisa manfaatkan mixer ini nanti dengan maksimal. Kalau teman-teman nanti hanya membutuhkan tidak lebih dari 16 input, saya sangat menyarankan teman-teman langsung membeli dari produk Midas MR18. Bentuknya simpel, kecil, tapi dia manfaatnya sangat luar biasa. Banyak sekali manfaatnya, fitur-fiturnya banyak. Saya sendiri juga sering menggunakan. Salah satunya di dalam ekualisasinya sudah ada noise gate, ada kompresor limiter, terus ada juga DCA group. Jadi teman-teman kalau mau mixing menggunakan DCA, terus ada juga insert. Nah, yang dimana dia sudah dilengkapi dengan beberapa fitur, salah satunya GEQ dan lain-lain, itu semuanya dimasukkan di dalam fitur ini. Jadi nanti teman-teman kalau mau menggunakan nanti apa ya, contohnya GEQ, mau menggunakan efek, mau menggunakan banyak sekali fitur-fiturnya, nanti saya jelaskan di video ini. Jadi teman-teman nanti bisa nanti langsung manfaatkan ketika teman-teman membeli mixer MR18. Oke ya, sekarang kita langsung saja. Nanti kalau teman-teman unboxing, ini isinya salah satunya adalah ada buku manual. Nah, ada buku manual di sini, ada buku manual dari Midas MR18. Terus juga ada panel ya, ini nanti yang bisa dibuat rak seperti itu. Ini kita simpan di dalam karena nggak dibutuhkan. Oke, kardusnya saya pindah. Terus mixernya ini teman-teman ya, sudah kita siapkan di sini. Nah, sekarang aplikasinya segera kita buka. Nah, sekarang segera kita buka untuk aplikasinya. Ini bawaan sih. Jadi ini fisiknya dari mixer Midas tipe MR18. Jadi dia memiliki 16 channel input. Nah, 16 channel input. Jadi ini dari channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi memiliki 16 input yang full mono, jadi bisa digunakan untuk multi track. Terus yang 17, 18 bisa digunakan untuk out input. Yang ini bisa digunakan untuk monitor ke headphone solo. Terus ini main LR nya, auxiliary nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini yang digunakan untuk meremote ya. Jadi ini LAN, fungsinya untuk remote. Kalau ini untuk ultranet, ini untuk remote. Terus ini modenya bisa kita buat wifi client,
maupun kita bisa buat internet ataupun dibuat akses point. Jadi kalau dibuat akses point nganan, nah ini posisi nganan ya, ini nanti dia jadi akses point. Jadi ini ada wifi nya ngeluarin signal, kita bisa meremote dari HP Android. Jadi ini bisa di mixing dari HP Android kalau di mode akses point. Kalau wifi client bisa menggunakan router, jadi ditambah router. Jadi nanti dikasih router lagi dimasukkan ke sini. Kalau dibuat ke kiri berarti dia menjadi remote internet. Jadi otomatis kita bisa meremote langsung menggunakan kabel LAN. Nek ngiri kabel LAN, nek tengah wifi client, nek kanan ke access point, itu modenya. Terus ini jalur soundcard. Jadi soundcardnya bisa menggunakan USB langsung. Jadi teman-teman bisa nanti langsung record multitrack 16 channel lewat soundcard ini, ataupun teman-teman ngeplay musik dan lain lewat soundcard ini bisa. Nah itu. Jadi kalau soundcard itu nanti masuknya ke sini drivernya. Jadi kalau soundcard nanti masuknya ke driver sini. Nah ini driver, ini soundcard MR18, ini soundcard. Jadi dia menggunakan ASIO kompatibel ya. Terus sample rate-nya 48.000 Hz. Nah ini sample rate. Terus ini untuk soundcard dari MR Midas MR18 soundcard ya jos ini. Terus yang kedua untuk aplikasinya, ini aplikasi mixernya. Nah teman-teman kemarin banyak sekali yang tanya, Mas ini aplikasinya download di mana? Kalau teman-teman hanya download tidak beli mixernya ya nggak akan bisa digunakan. Jadi teman-teman meskipun download aplikasi ini tetap butuh tuku mixernya. Nah karena ini fungsinya sebenarnya, jadi ini sebenarnya fungsinya itu hanya remote ya. Jadi aplikasi di sini itu hanya meremote di mixer ini. Jadi dia tidak fungsi untuk di HP Android maupun komputer. Ini enggak ada fungsinya kalau enggak untuk meremote ini. Jadi aplikasi ini fungsinya hanya untuk meremote Midas. Jadi bukan untuk apa-apa sebenarnya. Jadi untuk remote aja. Cara menggunakannya di kamu nengok ini. Nah, cara menggunakannya yang pertama diklik connect, terus nanti dipilih mixer ke PC atau PC ke mixer. Kalau PC ke mixer berarti dari komputer dimasukkan ke mixer. Kalau dari mixer ke PC itu dari mixer sini ke PC itu teman-teman. Jadi caranya kalau dari PC ke mixer berarti dari komputer ke mixer, kalau mixer ke PC dari mixer ke PC. Yang pertama kita klik mixer ke PC. Nah ini sudah connect mixer ke PC. Nah teman-teman lihat tampilannya seperti ini ya kalau baru. Jadi ini baru belum di set. Kalau sudah di set tampilannya nanti beda. Nah contohnya yang pertama ini channel 1. Nah ini channel 1, ini channel 2, ini channel 3. Terus ini master output, master LR, ini efek 1 2 3 4 bisa kita manfaatkan, auxiliary out input. Terus untuk bassnya ini 1 2 1 2 3 4 5 6 bisa kita mixing. Contohnya tinggal acara-acara nanti bisa desain di bass ini langsung. Nah ini jadi ini master out karo auxiliary karo efek di sini. Terus mid group di sini, DCA group di sini. Terus kalau di sini full channel. Terus di sini efek-efeknya. Nah, dari channel yang pertama contohnya ini channel 1 saya klik. Di channel 1 itu mempunyai yang pertama diklik panel channel ya. Nah, ini channel. Ini bisa dipilih USB atau bisa dipilih analog. Jadi kalau analog ini berarti kita menggunakan mic input analog. Masuk sini. Kalau kita klik USB berarti dia bisa menjadi rubah USB. Jadi dia langsung mendirect input dari USB. Jadi soundcard. Nek di soundcard USB, nek dilepas dia jadi input analog. Nah, jadi ini analog ya. Nah, analog mic mana? Sama kabel Canon cepet. Terus ini di sini ada fitur noise gate. Nah, yang pertama ini noise gate. Terus ini equalizer, ini kompresor limiter lah. Caranya melihat di mana? Input. Nah, ini input bisa dibuat line in maupun dibuat USB ataupun dibuat analog. Nah, ini analog, ini USB. Terus ada pen tempat 8 volt, ada polarity, ada stereo LR. Jadi ini bisa dibuat link. Nah, dibuat link itu gimana, Mas? Contohnya diklik stereo link, otomatis 2 fader. Nah, ini ya. Jadi stereo 2 jalan semua. Nah, kayak mixer digital pada umumnya ya. Jadi ini kalau dilepas nanti lepas. Jadi stereo ini 1 2 stereo, 3 4 stereo, 5 6 stereo, 7 8 stereo, 9 8 stereo, 9 10 stereo seperti itu. Terus di per channel ini juga ada lokat. Nah, bisa diklik lokat. Contohnya di lokat sampai berapa Hz bisa. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya
Mas mau tak lokat sampai dengan 100 Hz, nanti ya bisa, ini dilepas lokatnya. Terus ini noise gate nya fungsinya adalah buat membatasi ya. Jadi contohnya Mas mikrofonku bengung, nah nanti bengungnya bisa dibatasi lewat sini, diaktifkan noise gate, dibatasi. Nah tinggal kita menutupi seberapa bengungnya biar tidak kerasa di speaker itu. Jadi nanti bisa mengatur lewat sini, nutupnya seberapa, bukanya seberapa ya. Noise gate diaktifkan, matikan dulu. Terus equalizer. Nah untuk equalizer di sini sama ya, di sini ada lokat yang pertama, bisa kita ngatur lokatnya. Terus equalizer, terus di sini ada low mid, high mid, frekuensi. Jadi ini low midnya frekuensinya di 124 Hz ya. Low midnya berarti di sini. Nah ini low mid. Nah kita tinggal dorong atas. Low mid berarti kita naikin menjadi 7 dB. Terus low ini low, kok low mid ini low. Sekarang low midnya 496 Hz. 496 Hz berarti di sini. Nah kita naikin. Nah ini low mid. Terus high midnya di 1 kHz, 1 kHz, 97. Ini bisa kita naikin. Nah, terus high midnya di 10 kHz. Ini 10 kHz, ini high mid. Kita naikin. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman lihat ya. Otomatis di sini equalizernya ada low mid, ada high mid, ada high frekuensi. Jadi kita bisa mengaturnya di sini. Terus per channel ini juga bisa diklik RTA. Jadi nanti diklik RTA, nanti otomatis di sini ada langsung keluar RTA nih. Jadi otomatis kita bisa melihat input itu seberapa sih, bunyinya kayak apa sih, bisa kita lihat langsung. Terus di sini gain, frekuensi dan lain nanti bisa di sini. Nah, untuk gainnya ini gain, ini frekuensi, ini bandwidth ya. Jadi ini bandwidth yang atas. Jadi contohnya kalau bandwidth ini seperti ini. Nah, jadi contohnya ya. Ini kita buat kecil. Nah, jadi bandwidthnya bisa kita buat kecil. Nah, bisa dibuat besar. Jadi teman-teman lihat. Ini teman-teman lihat ya. Nah, di sini. Nah, kita kecilin, otomatis di sini berubah. Kalau kita besarin, terus kalau kita besarin, nah ini besar. Ini teman-teman lihat di sini. Jadi kalau kita kecilin seperti ini, nah kalau kita besarin, oke, jadi kita bisa mengatur bandwidth langsung di sini, teman-teman. Nah itu. Terus selanjutnya kalau seumpamanya kita apa ya? Ini equalizer khususnya ya. Terus selanjutnya kompresor limiter. Nah, kompresor limiternya kalau kita aktifkan, nah ini diaktifkan. Nah, nanti kita juga bisa mode ya. Mode otomatis bisa. Jadi kompresor limiter bisa digawe vokal. Nah, otomatis dia otomatis seperti ini kalau vokal. Jadi thresholdnya nanti dia akan mengatur sendiri, limitnya sampai seberapa, terus nanti kapasitinya seberapa, gainnya nanti seperti apa, otomatisnya seperti apa. Kalau dibuat bass juga bisa, dibuat snare bisa, kick bisa. Jadi tergantung kita suka nih. Wis digawe ini profil di sini. Ini ya kompresor limiter. Terus send ini fungsinya adalah untuk mengirim. Jadi per channel ini kita mau kirim kemana bisa. Jadi ini ya contohnya channel 1 mau kita kirim ke aux 1 berarti dikirim ke sini. Channel 1 mau kita kirim ke aux 2 berarti dikirim ke sini. Ini channel 1 mau kita kirim ke 3 berarti sini. Kalau ini, nah ini di input 1 mau dikirim ke aux 4, dikirim ke aux 5, dikirim ke aux 6. Terus modenya bisa dibuat post fader, subgroup, pre-fader. Nah, jadi nanti bisa dibuat tergantung teman-teman nanti mau dikirim ke subgroup atau seperti apa, nanti tergantung teman-teman semuanya ngaturnya ke seperti apa. Terus efeknya juga bisa mau dikirim ke efek 1, efek 2, efek 3, efek 4. Jadi semuanya sudah lengkap di sini. Di efek 1 dikirim, habis itu dimasukkan lagi ke master di efek 1, 2, 3, 4. Tergantung kita milih aja. Nah, itu ya. Oke, kita kembali ke channel 1. Terus selanjutnya untuk main LR. Nah, kalau dibuat stereo berarti dia akan ke kiri kanan ya. Nah, sekarang kita buat stereo aja. Nah, ini saya buat stereo, teman-teman, biar nggak mono di kanan atau kiri. Nah, ini ya buat stereo. Seperti ini. Di sini kita bisa melakukan DJA group, berarti kita kirim ke DJA group 1,
DCA group 2, DCA group 3, 4, tergantung kita milih. Kalau kita pilih DCA group, di sini ada tandanya ya, DCA group 1 berarti. DCA group 1. DCA ini fungsinya kayak grup ya. Kalau grup kan buat mute. Nah, buat mute. Tapi kalau DCA group bedanya buat mixing. Jadi contohnya nek nomor 2 mau tak grup neng nomor 1. Contohnya dari kendang ya. Ini DCA group 1. Terus nanti di sini tinggal dipilih DCA nih, DCA di sini. Nah, tinggal di sini bisa kita edit. Jadi contohnya ini gimana? Nah, contohnya bisa diedit ya nanti jenengi DCA grup 1. Contohnya grup 1 dijenengi kendang. Kendang gitu ya. Nah, terus diklik warna hijau. Nah, jadi kendang. Terus grup 2 drum. Nah, grup 3 contohnya apa ya? Nah, wis itu aja plug hard drop contohnya bisa nanti seperti itu. Ini contohnya ya. Jadi otomatis kita bisa menyendirikan mixingnya nanti lewat DCA. Jadi kalau lewat DCA di sini, nah otomatis apa? Ibaratnya dari fader sini, dari fader nomor 2 itu kita kirim dulu ke DCA. Dari DCA baru dikirim ke master. Jadi seperti itu. Jadi apa? Fungsinya adalah nanti mixing. Jadi contohnya nanti ini DCA ne tak gawe ini 1. Ini tak gawe DCA ne nomor 2. Nomor 1 juga ya gensak grup. Nomor 3 ini juga 1. Nah, ini ya, ini kan DCA ne 1. Otomatis apa? Nanti volume ini contohnya ini kendang kita atur seperti ini. Otomatis nanti ketika kita sudah masuk ke DCA, nah, habis masuk di DCA otomatis apa? Kita bisa memixing lewat sini. Contohnya, Mas kendangnya kurang seru, berarti di ini tok otomatis yang keras cuma kendangnya. Dinaikin lagi, Mas. Wah, kendangnya tambah seru. Nah, jadi teman-teman yang sudah sering bermain grup otomatis tahu ini fungsinya dari DCA itu apa. Jadi di sini mixer sekecil ini fiturnya selengkap ini. Mute group juga bisa, tinggal klik kendang mati, Mas. Oke, drum mati, Mas. Oke, itu ya, ini DCA. Terus selanjutnya untuk efek. Wow, nah ini efek yang kita maksud teman-teman. Contohnya efek 1 saya gunakan untuk vokal ya. Berarti apa? Efek 1 saya gunakan untuk ini. Nah, berarti saya menggunakan Vintage Room. Ini fungsinya adalah untuk vokal. Jadi ini tak khususnya untuk vokal. Nah, ini tak khususnya untuk vokal. Jadi otomatis apa? Nomor contohnya vokalnya nomor 4. Ini saya buka nomor 4. Saya send ke efek 1 saya buka, otomatis ini diedit vokal. Nah, efek vokal. Nah, ini efek vokal. Nah, efek vokal otomatis nomor 4 ini saya send tadi ke efek vokal. Nah, ini nomor 4 bisa kita edit juga menjadi vokal, jenenge dijeneng dhewe. Vokal warnanya abang, ben serasi karo efeknya. Nah, ini vokal. Nah, itu teman-teman. Otomatis kita bisa melakukan pengiriman efek vokal ke sini. Ini efek vokal dikirim sini. Terus otomatis nanti kita bisa melakukan itu. Nah, ini efek ya. Di efek ini teman-teman nomor 1 kan harus diganti vokal. Berarti otomatis dibiarkan aja. Tapi nih teman-teman contohnya Mas, efek vokal ini mau tak insert ke channel nomor 7. Jadi nomor 7 ini mau dikasih vokal juga. Ini tinggal di insert lewat sini. Nomor 7 klik insert. Kling. Ini sudah masuk ke nomor 7. Lepas. Nah, terus kalau semuanya yang nomor 2 Mas, ini efek vokalis 1 aja Mas, nggak perlu 2. Tapi nek teman-teman mau ke 2 nggak delay, contohnya nek wong nguruk nggo digas ngono ya bisa. Tapi nek teman-teman mau menggunakan nomor 2 Mas, mau tak gunakan nomor 2 untuk apa ya? Nah, saya biasanya GEQ ya. Nah, ini dual graphic EQ. Nah, nomor 2 dual graphic EQ. Tik. Biasanya nek saya ini apa ya? Kayak drum bass itu buat dual graphic EQ. Fungsinya apa? Nunggu nambahin low nih. Jadi otomatis tinggal kita klik nomor 2, kita insert contohnya ya. Ini nomor 5 tak jadikan bass. Ini ya bass. Nomor 5 bass. Nah, ini bass. Nah, nomor bass ini nomor 5. Sekarang kita buka. Bass ini otomatis saya buat di insert graphic EQ. Berarti kita tinggal klik nomor 5. Nah, jadi otomatis apa? Di nomor 5 sudah kita kasih dual graphic EQ.
Oh ya, teman-teman itu ya. Jadi contohnya, Mas kita naikin mungkin bassnya gen luwih tebel di 80. Dinaikin. Nah, jadi kita wis duwe equalizer di sini. Kalau teman-teman biasanya main insert menggunakan aksesoris banyak, cukup dengan satu mixer kabeh wis mewakili. Nah, itu teman-teman. Nah, terus selanjutnya momennya nomor 3 Mas. Nomor 3 juga mau tak insert. Apa ya? Contohnya mau insert stereo kombinator. Stereo kombinator, Mas. Klik 2 stereo kombinator di sini. Kita tinggal insert. Contohnya kita masukkan ke channel nomor 6. Nomor 6 apa ya? Tinggo contohnya tinggo string. Nah. Contohnya kita mungkin instrumen dangdut ini teman-teman ya. Contohnya string. Terus nanti di channel efek nomor 3 kita gunakan untuk input string. Berarti kita klik insert nomor 6. Ini nomor 6. Otomatis kita nomor 6. Klik. Nah, insert. Wah, just. Jadi simpel banget ya cara menggunakan mixernya. Contohnya nomor 6. Nomor 6 karena nomor 7 Mas di insert. Ya, tinggal ini klik nomor 7. Nah, wes nomor 8 ini Mas. Nomor 7. Jadi otomatis nomor 6 dan nomor 7 sudah menggunakan insert di sini. Terus ini nomor 5 dan nomor 9 Mas mau tak insert, tinggal diklik. Nomor 10. Ini Mas, ini yang ini Mas. Ini ini diganti. Insert tak lebokne nomor 11 karo insert nomor 12. Insert. Wis. Jadi otomatis apa? Enak banget menggunakan mixer ini. Jadi kita bisa menggunakan aksesoris dan juga plus efek. Itu di sini ada meter, ini adalah fungsinya untuk indikator. Nah, itu teman-teman ini ya. Jadi dari mixer Midas MR18 kecil simple. Kalau semuanya Mas mau saya send ke bass. Jadi di sini ada bass ya. Jadi di sini ada bass atau auxiliary berbagi. Nah, itu teman-teman. Jadi otomatis selama kita mau melakukan bass, berarti kita klik bass 1, klik. Nah, ini berarti belum dikirim ke bass. Baru ini toh. Baru kita kirim ke AUX 1. Berarti ini kirim ke AUX 1, AUX 2, AUX 3, AUX 4, AUX 4. AUX 1, AUX 1, AUX 1. Ini grup AUX 1. AUX 1 dilebokne kabeh. Nah, AUX 2. AUX 2 sing tak masuk nih contohnya cuman nomor 78. 78 lebokne AUX 2 tok. Nah, AUX 3. AUX 3 tak lebokne anu Mas khusus dinggo drum iki. Berarti tak lebokne contohnya nomor 10. 11 13, 14 ini drum Mas. Nah, AUX 4. AUX 4 tak lebokne anu Mas. Contohnya plak-plak. Nah, nomor 5 Mas. Nomor 5 tak lebokne gitar bass. Gitar bass tok. Nomor 6 Mas. Nomor 6 mau tak lebokne kontrol vokal tok. Nah, jadi otomatis kita bisa memiliki auxiliary 6 wis sangat layak kalau semuanya ini digunakan untuk live seperti itu selama teman-teman tidak kurang dari 16 channel. Nah, terus untuk mute groupnya di sini Mas pas acara perform contohnya mau tak buat mute group, otomatis ini bisa dicentangi satu-satu ya, tapi enak ini main LR gini ya bisa langsung di mute. Nah, otomatis kalau mau matikan grup bareng klik. Nah, wis mute KB. Nah, mau dibuka lepas ting. Nah, jadi gampang sekali. Oke ya, sekarang kita akan cek sound teman-teman. Wes nyambung ya, volumenya bukan. Nah, sekarang kita akan cek sound ya. Tadi sudah saya jelaskan semuanya. Sekarang kita tinggal cek sound. Wes buka semua. Nah, saya menggunakan soundcard ini teman-teman ya. Jadi kalau saya mau menggunakan soundcard, saya bisa nanti langsung cek sound di channel YouTube saya. Nah, jadi saya buka YouTube. Contohnya saya buka DJ seperti itu sih. DJ. Nah, jadi contohnya saya buka ini, ini saya buka ya. Saya buka, terus volume di sini saya buka, terus saya menggunakan soundcard. Ini soundcard. Nah, ini di soundcard ya. Soundcard saya buat AUX inputnya digawe USB, AUX input digawe USB. Otomatis nanti kita bisa langsung menggunakan di sini. Wes mlebu. Oke, sebentar teman-teman ya. Ini belum masuk ke sini AUX-nya.
Nah, oh ya, di sini diubah dulu teman-teman. Di sini kita buat menjadi AUX L input ya. Nah, di sini. Jadi ini buat AUX input. Jadi yang nomor 16, 17, 18 kita ubah menjadi AUX input LR. Oke, sekarang kita akan mencoba kalau untuk suara dari auxiliary. Nah, ini teman-teman ya. Ini auxiliary AUX input daripada Midas MR18. Jadi kita menggunakan soundcard ya. Ini pakai soundcard langsung dari MR18. Jadi teman-teman nanti akan bisa melihat bagaimana untuk hasilnya ketika kita menggunakan soundcard dari input MR. Jadi ini soundcard. Jadi kita langsung masuk soundcard. Jadi kita tidak menggunakan kabel input. Jadi otomatis teman-teman bisa melihat langsung bagaimana untuk hasilnya. Terus nanti untuk channel 1, 2 nanti juga akan saya coba kalau untuk mikrofon seperti apa. Oke ya, sekarang kita akan coba. Dan di sini ya, di sini sudah ada RTA-nya. Jadi otomatis teman-teman bisa melihat karakter suara dari input yang kita gunakan. Nah, ini RTA-nya ini Ki. Jadi biasanya ini musik yang paling cocok kalau kita mau cek sound. Nah, ini fret. Jadi bassnya dhuwur, middle rada rendah, high frekuensi dhuwur. Cocok sih tinggu dijinan. Ya, ini untuk AUX inputnya. Nah, sekarang kalau untuk analognya coba kita menggunakan channel 1 ya. Ini kita mau ngetes. Ini sudah saya siapkan kabel input J Canon, kita pasang ke channel nomor 1. Nah, ini ya nomor 1. Terus ini untuk inputnya langsung kita klik dan kita milih yang analog, inputnya analog. Nah, ini sekarang fadernya kita buka. Cek 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 cek. Nah, cek 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 cek. Oke, ini tadi kita send grup DCA ya. Grup dilepas saya. Cek cek cek. Nah, ini cek cek cek. Nah, ini ya, ini langsung ke main LR, teman-teman lihat. Nah, ini langsung ke main LR, saya buat 0. Cek 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 cek. Ini langsung ke main LR ya. Cek 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 tes 1 2. Sekarang kita tinggal naikin gainnya. Gain ini dibuka nih gini. Cek 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 1 2. Cek 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 1 2. Nah, ini sudah set efek tadi. Efek kita matikan dulu. Oke, input equalizernya. Nah, tadi EQ. Sekarang dibuat flat. Oke, teman-teman dengarkan. Ini hasilnya. Cek cek 1 2. Ini kurang mantap monitornya. Volumenya full semua. Nah, wis cek cek 1 2. Nah, ini hasilnya. Cek cek 1 2. Cek 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 1 2. Gain tak buka 8 dB. Ini plus 8 dB, equalizernya flat. Terus sound efeknya tadi sudah dikirimkan ya. Ini sound efek. Nah, terus ini efeknya dibuka ini. Cek cek 1 2. Cek. Nah, ini efek. Nah, efeknya matikan ini. Cek. Nah, oke ya. Jadi ini dari analog input dari mixer MR18. Jig 1 2, jig low test 1 2. Oke, sekarang kalau nomor 2 teman-teman kita coba. Nah, saya mute nomor 1. Sekarang kita coba kalau kita pindah ke nomor 2. Nah, ini nomor 2. DJA nya saya lepas dulu. Jig 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 1 2. Sekarang efeknya buka. Jig jig. Oh, belum desain. Send efek 1. Cik cik. Nah, 1 2. Cik cik cik. Nah, 1 2. Cik cik. Jadi itu teman-teman ya. Jadi untuk reviewnya kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa memanfaatkan daripada beberapa fitur dari MR18, mulai dari inputnya, auxiliary-nya, aux inputnya, fitur-fiturnya, termasuk efek-efeknya, terus fitur-fitur yang bisa diinsert di sini. Otomatis nanti teman-teman bisa menambahkan langsung ke mixernya itu teman-teman. Oke ya, jadi hari ini juga mixer MR18. Jadi hari ini juga mixer dari produknya Midas MR18 mau segera kita kirimkan ke Bapak Rahmat Kadir
yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat nomor 1 Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Jadi hari ini juga mau segera kita berangkatkan ke sana satu buah mixer dari produk MR18. Jadi memang kecil tapi fiturnya banyak banget. Jadi buat teman-teman semuanya, barangkali nanti kurang paham untuk tutorialnya, bisa juga ngeklik di video kita yang lama. Sudah kita buatkan video juga per channel dan juga per item fiturnya apa saja dari Midas MR18. Nah hari ini sudah kita ulang juga, tadi sudah kita ulang bagaimana untuk hasilnya daripada program mixer Midas MR18. Oke ya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton videonya, khususnya buat Bapak Rahmat Kadir. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa langsung WA menghubungi kita. Kalau nanti butuh informasi, mungkin ada yang kurang paham, nanti bisa langsung tanya-tanya ke kita. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi.